Halo teman-teman semuanya Startuppers, kita ketemu lagi ya untuk edisi mungkin kedua kali ini. Nah, yang pertama kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Danu. Beliau adalah kepala divisi inkubator di Solo Tenopak. Karena mungkin overview sedikit tentang Solo Tenopak. Solo Tenopak itu adalah salah satu kawasan teknologi ya. Jadi di situ ada perkumpulan divisi-divisi teknologi yang sifatnya bisa mengajari, membimbing, memberikan pendidikan, memberikan penyuluhan, sosialisasi gitu. Dan berbagai hal yang kaitannya sama teknologi. Otomatis ada teknologi hardware, perangkat keras yang mulai dari manufacturing, terus kemudian hardware-hardware yang lain, dan yang software yang mungkin kita sebut sebagai startup digital gitu ya. Sebenarnya kalau kita bahas panjang nanti startup digital juga bisa ngomongin tentang hardware juga, misalnya di IoT atau artificial intelligence yang menggunakan beberapa macam hardware gitu. Nah, itu episode yang kemarin kita sudah ngobrol banyak tentang Solo Tenopak dan Solo Core-nya sedikit ya. Kali ini di episode kali ini saya Sukma Agus Sulistyo, saya selaku dari Solo Core Valley, komunitas yang bekerja sama dengan Solo Core ini, dan juga ikut sebagai inisiator daripada berdirinya Solo Core di Solo Tenopak. Jadi kita nggak akan bahas banyak tentang Solo Tenopak lagi ya. Kita fokus ke Solo Core dan kita akan mulai dari, mungkin saya akan mencoba mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nanti kira-kira apa sih itu Solo Core, bagaimana, kapan, cara daftarnya dan macam-macam akan saya jawab semuanya di sini. Oke teman-teman, jadi kalau bertanya tentang apa itu Solo Core, kita ngomongin secara harfiah dulu ya, atau secara namanya. Solo Core itu adalah akronim dari Solo dan Unicorn, bukan Solo dan Corn atau bahasa Indonesia jagung ya, bukan ya. Tapi nyerempet sih kalau ada orang ngomong Solo Corn itu orang jualan jagung di Solo gitu ya, popcorn gitu. Boleh, itu bebas kalian menginterpretasikan itu apa aja boleh ya. Tapi kalau secara harfiahnya sebenarnya diambil dari akronim kata Solo yang berarti kota Solo, dan yang kedua unicorn yang berarti kalau unicorn dalam startup digital kan sebuah startup yang bervaluasi 1 miliar USD ya, atau sekitar 14 miliar 15 miliar lah gitu ya, tergantung kurs dolarnya berapa sekarang gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan Solo Core. Jadi kalau misalnya kita definisikan adalah Solo Core ini sebuah akademi startup atau short course atau sebuah pendidikan startup singkat ya di kota Solo yang bercita-cita melahirkan banyak unicorn. Ya mungkin itu terlalu muluk-muluk sih. Aduh, belum ngomongin tentang ide, validasi dan lain sebagainya udah ngomongin unicorn. Enggak, maksudnya ini adalah sebuah doa. Jangankan unicorn, kalau berdoa gitu kita harus no limit ya, harus tanpa batas. Kalau bisa dekakon, syukur-syukur ke hektokon. Kalau sebuah perusahaan dibangun, cita-citanya kan pasti akan menjadi sebesar mungkin ya, sebanyak mungkin, sebisa mungkin dia memberikan solusi kepada banyak orang di seluruh dunia. Jadi kalau kita berdoa ya boleh-boleh saja dong, bisa berdoa setinggi langit gitu ya. Asal habis berdoa kita rencanakan, kita wujudkan, diwujudkan dengan apa? Dengan aksi, dan terus bertahan, berjuang, jangan sampai mundur, jangan sampai kendor gitu ya. Karena kebanyakan startup itu persentase failnya tinggi banget gitu ya. Ada yang bilang 90% banding 10, ada yang bilang 99 banding 1 gitu. Makanya ada juga yang sebuah ungkapan ya yang ngomong kalau kamu mau sukses dengan satu startup, maka kamu harus bangun 100 startup. Ya dari 99 fail yang satu berhasil. Nah, kita kembali ke apa itu Solo Core. Kira-kira makna dari Solo Core itu seperti itu. Oke, kalau pertanyaannya siapa saja yang bisa ngedaftar? Sebenarnya di Solo Core kedepannya itu akan ngebuka bagi siapa saja ya, yang namanya startup digital dengan new wave, new habitnya sekarang. Kita itu tidak membatasi apa saja, usia, gender, dari mana kamu, apa rasmu, nggak pernah dibatasi. Bahkan kita itu adalah sebuah institusi ya kalau dalam startup ya, yang tanpa uniform, nggak pakai baju dinas misalnya ya, nggak seperti di pabrik atau di misalnya PNS gitu ya. Nah, nggak seperti itu. Kita bahkan nggak ada jam ya, nggak ada 9 to 5. Actually ada sih sebenarnya, jam kerja itu ada supaya sistem itu terbentuk. Tapi kalau kalian baru terdiri dari 1, 2 sampai 3 orang, itu pasti nggak
jamnya pasti akan fleksibel ya, artinya bisa aja kita ngerjain, kita memikirkan startup itu dari pagi sampai ketemu pagi lagi, sampai kadang lupa tidur, lupa makan gitu ya. Itu filosofi kira-kira kebanyakan startup yang gede sekarang yang dulu kecilnya dari garasi. Nah, kalau ngomongin siapa yang bisa daftar, jadi siapa aja sebenarnya. Cuman untuk program yang 3 bulan yang short course ini dari Juli, Agustus, September sampai dengan Oktober, karena Julinya kita tidak mulai di awal ya. Nah, maka sampai Oktober itu memang dimulai dari orang-orang yang berKTP Solo, karena ini ada program yang dibiayai oleh pemerintah Kota Solo gitu. Jadi untuk sementara memang kita batasi, tapi untuk main di coworking space nanti kita akan tampilin video kapan-kapan ya. Kalau ruangannya benar-benar sudah siap, itu kita akan tampilin di coworking space-nya. Jadi kita nanti satu ruang dengan coworking space, ada kelasnya juga, ada tempat bermainnya juga, ada tempat berkolaborasi. Ya istilahnya memang itu founder hub sebenarnya di Solocon itu. Nah, ngomongin tentang itu, maka sebenarnya siapa saja boleh masuk ke situ. Kita nggak batasin tadi seperti gender, usia, suku, ras, agama, apalagi sampai ke situ ya. Kamu punya keahlian apa? Kamu apakah programmer ataukah hustler ataukah kamu hipster? Nggak peduli, silakan datang, silakan bergabung di era kolaborasi ya. Kita bisa bikin apa saja, yang penting bisa bermanfaat dan bisa menjadi solusi untuk banyak orang. Nah, pasti kan teman-teman akan bertanya kapan sih ini dimulai. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa pendaftarannya mulai dari 12 Juni kemarin sampai ditutup dengan tanggal 15 Juli. Nah, kita mulainya akan ada dari start dari tanggal 22 Juli ya. Nanti ada kelas, kita gabung, nanti saya ceritakan kelasnya lebih detail. Kita ngomongin kapannya dulu aja, itu Juli sampai dengan Oktober. Sebenarnya totalnya 3 bulan, 35 kali pertemuan, terdiri dari 3 kelas juga, dan berapa lamanya yaitu sekitar 3 bulanan lah. Jadi kalau misalnya ditanya kapan, kita akan mulai di tahun ini, di tahun 2021. Nah, untuk tempatnya nih teman-teman, di Solo Technopark. Nah, di Solo Technopark karena ini sebuah kawasan, jadi terdiri dari banyak blok atau gedung-gedung ya. Ada gedung R&D, ada gedung workshop, ada gedung training center. Nah, kita itu berada di gedung incubation center, gedung yang paling belakang ya. Kalau teman-teman pernah ke Solo Technopark di kota Solo ini, itu paling belakang yang berwarna biru, yang gedung yang paling baru. Di situ ada gedung Solo Trade Center. Nah, kita ada di ruang 10 atau di ruang coworking space karena di situ terdiri banyak ruang nih ya. Kebetulan untuk saat ini ditempati juga oleh Shopee, oleh Tokopedia, oleh Gojek dan beberapa kantor startup lokal yang lain yang ada di kota Solo ya. Nah, itu yang Shopee, Tokopedia, Gojek yang saya sebut tadi itu adalah semacam kantor untuk UMKM di kota Solo. Nah, kita nanti bareng-bareng jadi satu di gedung Solo Trade Center di Solo Technopark. Kalau pengen tahu Solo Technopark alamatnya di mana, ini kita cantumkan di sini. Yang jelas kamu juga pasti bisa cari di Google Map ya. Nah, teman-teman Startupers, kalau kita ngomongin tentang materinya pasti ada 3. Yang pertama adalah kelas hustler, kelas hacker, dan kelas hipster. Kelas hustler otomatis adalah kelasnya orang-orang yang akan ngomongin tentang bisnis, tentang marketing, tentang visi perusahaan, tentang ya metrik-metrik startup yang pada umumnya ketika dibentuk dari ideation ya, misalnya dari design thinking gitu ya, dari empati, kemudian ideation, prototyping, sampai implementasi gitu ya. Nah, itu kira-kira nanti yang akan diajarkan di materi hustler di Solocon. Nah, biasanya kalau hustler ini kebanyakan ya, seringnya nggak selalu ya jadi CEO, bisa jadi CMO, Chief Marketing atau Chief Operational gitu ya. Pokoknya kaitannya sama bisnis, sama komunikasi, sama leadership, sama manajemen lah gitu. Nah, untuk kelas yang kedua ada kelas hacker. Kelas hacker itu otomatis ngomongin programming, tapi tidak melulu juga praktek coding ya. Ya ada sih praktek codingnya mungkin sampai 70-80% ya. Tapi kita juga ngomongin overview tentang teorinya programming gitu ya. Harapannya outputnya adalah sebagai seorang talent digital di bidang programming yang bermindset CTO gitu ya. Karena CTO itu nggak hanya ngomongin tentang programming aja, tapi juga bagaimana berkomunikasi antar divisi yang lain, bisa menjadi jembatan gitu ya, bisa bekerja dalam tekanan, bisa bekerja dalam grup ya. Outputnya seperti itu. Di samping juga kita pasti ngomongin tentang belajar tentang pemrograman dengan web base, kemudian untuk yang mobile app base gitu ya. Ada juga nanti mungkin ngomongin tentang DevOps, tentang cloud, tentang security, tentang sysadmin,
Itu kira-kira lah gambarannya seperti itu. Nah, untuk yang kelas ketiga ada kelas hipster. Otomatis ada dua pendekatan desain. Yang satu pendekatan desainnya secara teknologi dan yang satunya lagi secara marketing. Yang teknologi maksudnya desain UI UX ya, user interface, bagaimana membuat interface-nya, membuat tombol, membuat burger bar, home dan lain sebagainya gitu ya. Coloringnya, iconnya gitu ya. Nah, kalau yang user experience adalah memvalidasi, melakukan tes dengan mockup kita, misalnya dengan mockup gambar dulu, kemudian dengan tools mockup yang lain gitu, untuk memvalidasi, untuk mengukur seberapa jauh sih user kita itu sudah kena experience daripada aplikasi atau website atau apapun tools yang akan kita gunakan sebagai interface kepada user startup kita gitu ya. Kalau pendekatan yang non teknologi atau pendekatan yang marketing, ya otomatis kita akan mendesain tentang sosial media atau media promo ya, seperti di sosial media itu tadi, Instagram, kemudian Facebook, Twitter, TikTok dan lain sebagainya lah. Dan juga konten-konten yang lain yang kaitannya dengan branding, dengan hard selling, dan juga pengenalan ya kepada calon customer kita. Nah, nanti ada dua pendekatan desain yang akan diajarkan di kelas hipster. Mentornya siapa? Otomatis untuk saat ini kita mentornya dari lokal Solo dulu, karena jangan salah ya, dari kota Solo juga banyak sekali mereka-mereka yang pegiat startup yang udah mulai dari bertahun-tahun yang lalu, yang sekarang sudah cukup expert lah untuk bisa berbagi ilmu kepada teman-teman yang ada di Solo juga gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa datengin aja sih mentor dari luar melalui daring atau melalui conference call gitu, karena sekarang kan banyak aplikasi seperti Zoom, seperti Google Meet, Webinar Jam dan lain sebagainya, Microsoft Teams, dan itu bisa dipakai. Cuman masalahnya karena kita pingin yang in touch ya, jadi bisa ketemu juga cara offline gitu, cuman terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Dan situ kita bisa memberikan bisa ketemu langsung dan deket gitu ya dengan teman-teman SoloCon, peserta SoloCon nanti, dan bisa memberikan mentoring juga sekaligus gitu ya, masukannya bisa live lah gitu. Nah, itu yang akan kita ngomongin tentang mentor ya. Kalau dari Solo sendiri kebetulan untuk Hustler nanti ada saya juga ada di komunitas Silicon Valley, juga bikin startup juga gitu ya. Nanti penjelasannya akan ada di next video lah ya. Dan ada dari Mas Yohanes Udia, dulu pernah di Rice Mill, pernah di Founder Dengarkan juga. Nah, sekarang juga masih aktif sebagai advisor di startup di kota Solo juga gitu ya. Itu yang di Hustler. Kemudian yang di Hacker ada Mas Tri Ahmad Syaroni, atau yang sering kita panggil Mas Roni. Beliau adalah manajer dari Dilo sekarang saat ini, dan juga co-founder dari ajaro.id, basicnya juga programming juga. Terus ada Mas Barudin Afif atau dipanggil Mas Udin, dia lulusan ITB, pernah di Montenesia, terus sekarang ngebangun Impulse startup edutech ya sampai sekarang. Itu untuk backgroundnya untuk yang hacker. Dan untuk yang user ada Mas Papai ya, panggilannya Mas Papai. Dia aktif di UX ID Indonesia, dan otomatis dia adalah seorang expert di bidang desain, baik dengan pendekatan tadi yang teknologi maupun yang non teknologi. Nah, kira-kira itu gambaran mentornya yang akan ketemu kalian semuanya di SoloCon nantinya ya. Oke teman-teman startupers, jadi goalnya apa sih sebenarnya? Ya, goalnya adalah pemerintah ya, yang menginisiasi ini kan pemerintah Kota Surakarta bersama Bapeda Kota Solo dan juga Solo Technopark bekerja sama dengan komunitas. Ada Silicon Valley, ada Dilo, nanti saya sebut di belakang. Nah, goalnya adalah mencetak talent digital, di mana talent digital itu di Indonesia itu kekurangannya sampai 600.000 talent setiap tahun, dan itu terus berkembang 2021, 2022 dan seterusnya pasti akan selalu kekurangan gitu ya. Nah, kita akan mencetak itu sebenarnya khusus untuk kota Solo, tapi juga secara umum bisa berkembang dimanapun di seluruh Indonesia gitu. Nah, talent digital yang ada di sisi hacker, hustler dan juga hipster itu tadi. Selain itu juga goal yang lain, kita ingin membentuk startup juga yang bisa mungkin menyelesaikan permasalahan di kota Solo gitu. Dan nanti kalau sudah sampai di tahap one on one, ada dapat pendanaan juga untuk prototyping, bukan pendanaan di fundraising yang dari angel sampai dengan seri sekian XXX gitu sampai exit gitu, enggak, tapi pendanaan prototyping. Dan dimungkinkan nanti kita akan ada demo day di mana nanti open arsitektur, jadi startup teman-teman bisa dilihat oleh venture capital, angel investor, akselerator dan lain sebagainya. Di situ bisa mungkin dilanjutkan ke step selanjutnya gitu ya. Dan juga mungkin ada program-program lain. Kebetulan Solo Technopark juga ada
program seperti hibah untuk startup, IBT, dan bekerja sama dengan institusi lain gitu yang kaitannya sama pendanaan. Nah itu goalnya. Nah maka kita nanti juga nggak asal kita akan interview teman-teman, kita batasi memang kita interview kalau teman-teman itu sekiranya benar-benar punya niat yang tinggi sebagai seorang founder yang nanti akan banyak berdarah-darah loh di tengahnya, dan bangun startup itu nggak gampang. Nah di situ kita akan ingin tahu seberapa serius sih teman-teman, supaya ya kita benar-benar ketemu nih, kita serius, teman-teman serius, pemerintah serius, jadi satu, kita muncul keseimbangan. Oke teman-teman, kalau kita ngomongin tentang pendaftarannya bagaimana? Nah teman-teman bisa daftar di www.solocon.xyz atau www.solocrn.xyz. Ya pasti ada pertanyaan nih, kok XYZ sih domainnya? Kan domain yang dalam tanda kutip gimana gitu ya. Gak apa-apa, karena ada filosofinya juga bahwa XYZ adalah area bermainnya untuk generasi X, Y, dan Z. Meskipun kalau X udah ketuaan sepertinya sih. Tapi gak apa-apa. Ya ini pokoknya tempat kita bermain bersama dan belajar bersama di sini di solocon.xyz. Nanti masuk ke websitenya itu aja. Teman-teman bisa klik tombol join, terus isi di Google Formnya, dan ada beberapa pertanyaan, dan setelah masuk nanti kita hubungi, kemudian kita lakukan wawancara satu persatu, supaya tujuannya yang tadi saya sebut tadi ya di depan ya. Nah untuk daftarnya di situ. Nah kita juga barengan sama acara satu lagi namanya Semeska. Semeska juga daftarnya di semeska.xyz, semeska.xyz ya. Bisa daftar di situ, langsung masuk ke website dan ke Google Formnya juga, biar lebih simpel lah daftarnya. Kira-kira share-nya kita langsung domain websitenya aja. Nah kayaknya cukup segitu aja teman-teman. Kita nanti akan sambung dengan podcast lain. Kalau mau ada pertanyaan lain silahkan ditulis di kolom komentar, karena saya nggak mungkin juga bisa ngejelasin semua secara panjang lebar. Nanti di-trigger sama pertanyaan dari teman-teman, kita bisa jawab dimanapun, nggak hanya di podcast ini. Di podcast ini nanti kita mungkin bisa datengin juga dari narasumber, kita akan calon mentor kita akan wawancara mereka juga. Dari siapa aja kita akan hadirin di podcast kita yang akan mungkin tayang setiap minggu ya, untuk memberikan informasi seputar Solocon, seputar startup di Kota Solo dan startup di seluruh dunia pastinya. Nah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Sukma, bye bye.